Bayangkan, seorang pria sederhana berusia sekitar 42 tahun. Kulitnya gelap terbakar matahari. Telapak tangannya kasar karena bertahun-tahun mendorong gerobak. Setiap subuh ia sudah terbangun sebelum ayam jantan berkokok. Istrinya menyiapkan kerupuk mentah yang sudah digoreng setengah matang, sementara anak mereka masih terlelap di sudut rumah kontrakan lama yang sempit dan pengap. Ia bukan pedagang besar, hanya penjual kerupuk keliling, menjajakan dagangannya dari kampung ke kampung. Kadang laku, sering juga pulang dengan wajah tertunduk karena dagangan masih setengah. Jika hujan turun, ia bisa pulang tanpa uang sama sekali. Namun ia tetap tersenyum di depan istri dan anaknya, meski perutnya sendiri sering menahan lapar. Masalah datang ketika pemilik kontrakan menaikkan harga sewa. Jumlahnya tak masuk akal bagi penghasilan seorang penjual kerupuk. Ia mencoba mencari kontrakan lain, tapi semua terlalu mahal. Hingga suatu sore, seorang warga tua berbisik. Ada rumah kosong di pinggir kampung, dekat kebun bambu. Murah, tapi angker. Rumah itu terkenal, sudah lama tak berpenghuni. Banyak cerita beredar. Ada yang melihat bayangan berdiri di jendela, ada yang mendengar suara kursi diseret tengah malam. Bahkan ada penyewa yang kabur sambil menangis hanya dalam hitungan hari. Karena itulah harganya murah dan tak ada yang berani menempatinya. Malam itu, pria penjual kerupuk itu duduk lama di depan rumah kontrakan lamanya. Ia menatap anaknya yang tertidur, lalu menatap wajah istrinya. Tak ada pilihan lain. Esoknya, dengan hati berdebar, ia menyewa rumah angker tersebut. Hari pertama pindah, suasana rumah terasa berat. Udara di dalam rumah dingin meski matahari terik. Dindingnya lembab, lantainya berdebu, dan halaman dipenuhi daun kering. Saat azan maghrib berkumandang, angin berhembus kencang, membuat pintu berderit seolah ada yang mendorong dari luar. Malam pertama adalah ujian. Tepat tengah malam, terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Disusul bunyi seperti orang menumbuk sesuatu. Sang istri menggenggam tangannya erat-erat, tubuhnya gemetar. Anak mereka menangis sambil menunjuk sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Namun pria itu memilih bangkit, berwudu, dan berdoa. Ia berbicara pelan. Kalau kalian memang ada di sini, kami hanya mencari tempat tinggal. Kami tidak ingin mengganggu. Sejak malam itu, gangguan tak pernah benar-benar berhenti. Kadang pintu terbuka sendiri, kadang suara napas terdengar di belakang saat ia sendirian. Tapi anehnya tak pernah ada yang mencelakai. Beberapa hari kemudian, keanehan lain muncul. Dagangannya mulai habis lebih cepat. Biasanya ia harus berkeliling sampai sore, kini sebelum zuhur kerupuknya sudah ludes. Orang-orang yang bahkan tak pernah membeli kerupuk, tiba-tiba memanggilnya. Ada yang berkata kerupuknya lebih gurih, lebih renyah, padahal resepnya sama. Ia mencoba membawa lebih banyak, tapi tetap habis. Uang di sakunya semakin tebal. Sang istri heran, karena untuk pertama kalinya mereka bisa membeli lauk tanpa menghitung koin satu persatu. Malam demi malam, gangguan di rumah masih ada, namun terasa berbeda. Seperti ada yang mengawasi, bukan mengancam. Hingga suatu malam, ia bermimpi sangat jelas. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang kakek tua duduk di teras rumah. Pakaiannya lusuh, rambutnya memutih, namun wajahnya penuh wibawa. Kakek itu berkata, "Rumah ini bukan milik manusia saja, tapi kami tidak suka orang serakah. Selama kau jujur, rezekimu akan lancar." Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Sejak mimpi itu, ia semakin rajin berdoa. Ia tak pernah menaikkan harga, tak pernah mengurangi takaran, dan selalu menyisahkan sedikit uang untuk bersedekah. Hari-hari berlalu, usaha kerupuknya berkembang pesat. Warung-warung mulai memesan. Ada yang meminta dikirim rutin. Gerobaknya diperbaiki, anaknya mulai sekolah dengan layak, istrinya tak lagi menangis diam-diam di malam hari. Namun rumah angker itu tetap menyimpan misteri. Suatu malam saat ia pulang lebih larut, ia melihat bayangan berdiri di halaman. Tapi bayangan itu hanya menunduk, lalu menghilang di antara bambu. Tak ada rasa takut, hanya rasa aneh, seperti sedang berpamitan. Beberapa bulan kemudian, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk pindah ke rumah kecil yang lebih layak. Malam terakhir, ia berdiri di tengah rumah angker itu. Ia menyalakan semua lampu, membersihkan lantai, lalu berdoa dengan suara bergetar, mengucapkan terima kasih dan pamit. Malam itu,
Rumah terasa sunyi. Tak ada suara, tak ada angin dingin. Seolah semua penghuni tak kasat mata ikut merelakan kepergiannya. Setelah pindah, dagangannya tetap laris. Ia sadar bukan rumah angker yang memberinya rezeki, melainkan keberanian untuk bertahan, kejujuran dalam berdagang, dan doa yang tak pernah putus. Dan rumah angker itu tetap berdiri sunyi di pinggir kampung, menyimpan kisah tentang seorang penjual kerupuk sederhana yang menemukan jalan rezeki dari tempat yang paling ditakuti manusia.